Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Onisha Fitri. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai film sebagai media komunikasi massa. Kalau kita ngomongin film, sebenarnya dia tuh lebih dari sekedar tontonan buat hiburan. Film itu media komunikasi massa yang menggabungkan gambar, suara, sama cerita. Nah, lewat kombinasi itu, film bisa nyampein pesan, ide, bahkan nilai-nilai tertentu ke penonton. Jadi, film bukan cuma buat ngisi waktu senggang, tapi bisa bikin kita mikir, ngerasain emosi, sampai kadang bikin kita berubah sikap. Misalnya, abis nonton film perjuangan, kita jadi lebih semangat. Atau nonton film yang sedih, bisa bikin kita jadi lebih peka sama orang lain. Film tuh punya power gede banget dalam komunikasi massa. Bayangin aja, satu film bisa ditonton jutaan orang dengan pesan yang sama. Fungsinya film juga banyak. Yang pertama itu ada fungsi informasi, kayak film dokumenter yang kasih kita wawasan baru. Yang kedua ada film edukasi, misalnya film pendidikan atau yang ngasih nilai moral. Yang ketiga ada film persuasi, biasanya ada di film yang bawa isu sosial, biar kita mikir kritis. Dan yang terakhir, sama yang paling populer, yang jelas fungsi hiburan. Makanya, film sering banget dipakai buat kampanye sosial, edukasi karakter, bahkan politik. Nah, yang menarik, film tuh bisa dilihat dari tiga sisi. Yang pertama itu sebagai realitas. Film emang kelihatan kayak cerminan dunia nyata, tapi tetap aja itu hasil konstruksi pembuatnya. Dokumenter misalnya kelihatan real, tapi tetap ada editing sama sudut pandang. Jadi sebenarnya bukan realitas murni, tapi realitas versi pembuat film. Yang kedua, sebagai sosial. Film tuh sering jadi cerminan masyarakat. Isu-isu sosial banyak banget diangkat lewat film, kayak prestasi yang menunjukkan juara sosial atau Laskar Pelangi yang ngejaring pentingnya pendidikan. Dari film kayak gini kita bisa belajar kondisi sosial di sekitar. Dan yang ketiga, sebagai imajinasi. Lewat film, kita bisa dibawa ke dunia yang gak ada kenyataannya. Contoh paling gampang, yaitu ada Inception atau Live of Pi. Imajinasi ini bukan cuma buat hiburan, tapi juga buat ngajak kita mikir tentang hal-hal yang lebih dalam, kayak filosofi hidup, kesadaran, atau bahkan spiritualitas. Selanjutnya ada jenis-jenis film, diantaranya yang pertama itu dokumenter. Dokumenter ini yang mengangkat fakta nyata. Yang kedua ada fiksi, hasil imajinasi, biasanya ada tokoh baik lawan tokoh jahat. Dan yang ketiga ada eksperimental, film India atau anti-mainstream yang biasanya unik dan gak ikut arus pasar. Kalau dari genre, film makin luas lagi. Ada drama, komedi, horor, aksi, romantis, musikal, kriminal, petualangan, perang, dan masih banyak lagi. Setiap genre punya cara sendiri buat nyampein pesan dan hiburan ke penonton. Selanjutnya kita masuk ke sejarah film di dunia. Film udah ada sejak 1800-an. Dulu film masih hitam putih, bisu dan durasinya pendek. Baru di tahun 1895, Lumiere bersaudara di Prancis bikin gebrakan dengan film pendek yang diputar di depan umum. Itu jadi tonggak awal lahirnya bioskop, dan seiring teknologi berkembang, film jadi berwarna, bersuara, dan efek 3D-nya sampai sekarang masih ke era digital dengan CGI yang canggih. Kalau di Indonesia, film pertama itu Lutung Kasarung tahun 1926, adaptasi dongeng Sunda. Terus ada Darah dan Doa tahun 1950, karya Usmar Ismail, yang dianggap tonggak film nasional. Nah, dari situ film Indonesia mulai berkembang pada tahun 50 sampai 80-an. Banyak banget film pertama perjuangan dan nasionalisme, bahkan dipakai pemerintah buat kampanye. Sekarang perfilman di Indonesia makin beragam, ada yang komersil, ada yang idealitas, ada juga yang tembus ke festival internasional.
Jadi, film di Indonesia udah jadi bagian penting dari budaya sekaligus media buat kritik sosial. Nah, film itu bukan cuma hiburan, tapi media yang punya peran besar dalam pendidikan, komunikasi, budaya, bahkan politik. Lewat film, kita bisa belajar realitas, ngelihat kondisi sosial, sekaligus berimajinasi tanpa batas. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.